Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di tepian Sungai Merdu, seorang anak kecil belajar tentang sabar. Air mengalir pelan, kadang keruh, kadang jernih. Disitulah Mustafa Abu Bakar kecil menunggu kailnya bergetar. Berharap sidat atau udang tersangkut. Tentu tak selalu berhasil. Tapi justru dari penantian itulah ia mengenal arti ketekunan. Hasil tangkapannya ia bawa pulang dan diserahkan kepada sang ibu, yang membesarkannya seorang diri sejak ayahandanya wafat, bahkan sebelum ia lahir. Lalu ikan tadi diolah ibunya menjadi hidangan sederhana. Hidup berjalan apa adanya di antara sawah, kebun, dan pasar. Sejak kecil Mustafa sudah akrab dengan kerja keras, yang membantu menanam padi, kangkung, jagung, hingga tebu. Ia juga mengayuh sepeda ke pasar menjual hasil panen. Dari situlah ia mulai memahami ekonomi bukan hanya sekedar angka, tapi soal bertahan hidup. Perjalanan hidupnya berubah ketika ia merantau ke Bogor di Sekolah Tinggi Perikanan Darat Menengah Atas atau SPDMA. Dan ia berhasil bertemu siswa dari 26 provinsi. Ia menyebutnya Indonesia Mini. Di sana, ia belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami. Prestasi kemudian membawanya ke Institut Pertanian Bogor. Dari seorang anak kampung yang sempat terseok di pelajaran eksakta, ia tumbuh menjadi mahasiswa teladan. Jalan hidupnya pelan-pelan terbuka. Namun, Mustafa tak pernah benar-benar meninggalkan akar. Dunia perikanan tetap menjadi panggilan. Ia bekerja sebagai konsultan, mendirikan perusahaan, dan aktif di organisasi profesi. Tapi lebih dari itu, ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih mendasar, masa depan anak-anak nelayan. Dari kegelisahan itulah lahir satu gagasan yang bagi sebagian orang terdengar tidak populer, dana abadi untuk nelayan. Namun bagi Mustafa, bantuan sesaat tidak cukup, yang dibutuhkan adalah sistem. Dana yang dikelola secara berkelanjutan yang hasilnya bisa membiayai pendidikan anak-anak nelayan dari generasi ke generasi. Sebuah investasi jangka panjang bukan pada alat tangkap, tapi pada manusia. Gagasan itu mungkin tidak segera terwujud dalam bentuk besar saat itu, tapi ia menanam benih bahwa kesejahteraan nelayan harus dimulai dari pendidikan anak-anak mereka. Ujian terbesar datang ketika ia ditunjuk sebagai pejabat gubernur Aceh pada akhir 2025. Saat itu, Aceh bukan hanya sedang berduka akibat tsunami Samudra Hindia 2004, tetapi juga berada di titik rapuh pasca penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Helsinki. Dunia memandang Aceh, bantuan mengalir, harapan membumbung, tapi di balik itu semua ada ketegangan, ketidakpastian, dan kepentingan yang saling bersilang. Di dalam situasi itulah Mustafa memilih jalan yang sunyi, menjadi penyejuk. Ia memastikan pemerintahan tetap berjalan, menunjuk pejabat kepala daerah, menjaga komunikasi dengan berbagai pihak, dan meredam potensi konflik. Ancaman datang, tekanan ada, tapi ia tidak terpancing. Dalam satu kunjungan ke Aceh Tenggara, ketika isu pemekaran wilayah digaungkan, ia tidak menolak secara frontal. Justru mengalihkan pembicaraan pada hal yang lebih besar, keutuhan Aceh dan pentingnya menjaga Taman Nasional Gunung Leuser sebagai warisan dunia. Pendekatannya sederhana, tapi efektif, tidak memperkeruh, melainkan mengurai. Setelah masa tugasnya berakhir dan digantikan Irwandi Yusuf, Mustafa melanjutkan pengabdian di tingkat nasional, memimpin Bulog dan kemudian menjadi Menteri BUMN di era Susilo Bambang Yudhoyono. Namun jejaknya di Aceh tetap tinggal, bukan hanya dalam kebijakan, namun dalam cara menghadapi krisis, tenang, komunikatif, dan berorientasi pada solusi. Judul buku biografinya, Berani Tidak Populer, seperti merangkum seluruh perjalanan hidupnya. Ia tidak selalu memilih jalan yang disukai banyak orang. Ia memilih jalan yang menurutnya perlu. Dari sungai kecil di Merdu hingga ruang-ruang kebijakan negara, Mustafa Abu Bakar membawa satu keyakinan yang tak berubah. Masa depan tidak dibangun dari gemuruh kebijakan besar semata, tetapi dari keberanian memikirkan mereka yang sering luput, termasuk anak-anak nelayan yang bermimpi diam-diam tentang sekolah dan kehidupan yang lebih baik.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.